Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 27 Juli tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah hidup rohani itu butuh perjuangan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang pemuda, seorang anggota OMK, orang muda Katolik, datang kepada saya dan mengeluh kepada saya, mengapa isi kitab suci itu kok sulit untuk dipahami? Maka kemudian saya pun berkata kepada dia, jangankan dia, saya sendiri sebagai seorang imam yang notabene sudah bertahun-tahun mempelajari kitab suci secara formal di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi, seringkali juga merasa kesulitan untuk memahami isi kitab suci. Demikian juga saya mendengar sharing dari teman-teman Romo yang lain. Mereka juga seringkali merasa kesulitan untuk memahami kitab suci dan kemudian mengubahnya menjadi sebuah homili yang baik dan menarik. Tidak mudah bagi mereka untuk memahami isi kitab suci dan mengubahnya menjadi sebuah homili yang mudah dimengerti oleh umat. Namun demikian, kesulitan akan sirna ketika mereka mau duduk tenang untuk merenung dan mengkontemplasikan isi kitab suci tersebut dan kemudian mengubahnya menjadi khotbah atau homili yang menarik. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, tidak jarang saya juga harus merenungkan dan mengkontemplasikan sabda Tuhan dalam kitab suci itu berjam-jam sebelum saya bisa mengubahnya menjadi sebuah homili yang baik dan mudah dimengerti oleh umat. Nah, seringkali mungkin Bapak Ibu, Saudara-saudari mungkin seringkali mengira bahwa kalau Romo berkhotbah atau memberikan homili pada misa hari Minggu itu adalah sebuah perkara yang gampang. Padahal sebenarnya tidak sama sekali ya. Kami harus berjuang, kami harus menyediakan waktu berjam-jam untuk merenungkan, untuk mengkontemplasikan sabda Tuhan dalam kitab suci sehingga bisa menjadi sebuah homili yang mudah dimengerti oleh umat. Jadi kami sungguh-sungguh itu berjuang gitu ya. Nah, seringkali umat mengira, wah Romo berkhotbah ini gampang ya, nggak sulit tuh. Ya kata siapa? Kami harus berjuang Bapak Ibu, Saudara-saudari, bahkan seringkali saya harus ngelembur ya sampai jam 1, jam 2 malam demi untuk bisa memberi umat homili yang baik. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang murid-murid Yesus yang bertanya, mengapa Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam pengajarannya? Dan Tuhan Yesus pun menjawab bahwa itu sengaja ia lakukan karena kalau ia mengajar dengan bahasa yang lugas dan sederhana, itu justru akan membuat sabda Tuhan itu tidak menarik dan tidak berkesan di hati para pendengarnya. Namun, apabila ia mengajar dengan perumpamaan, maka para pendengar akan tertantang untuk merenungkan isi perumpamaan tersebut. Nah, inilah sifat manusia yang Tuhan Yesus juga sangat memahami dan sangat tahu ya, bahwa manusia itu cenderung lebih suka menghadapi kesulitan daripada kemudahan. Ya. Jadi kesulitan itu bagi manusia itu lebih menarik daripada kemudahan. Maka itulah mengapa Tuhan Yesus membuat sabda Tuhan yang ia sampaikan yaitu ya relatif sulit ya, relatif tidak mudah supaya orang tertantang untuk merenungkan dan mengkontemplasikannya.
Ini memang sifat manusia. Ya. Sebagai contoh, saya punya teman seorang Romo, dia bagi saya yang tidak hobi memancing, bagi saya apa yang dia lakukan itu sangat aneh gitu ya. Jadi saya punya seorang teman ya, seorang Romo yang setiap kali ada waktu luang dia suka pergi ke tengah laut ya, dengan perahu untuk memancing. Dan itu membutuhkan waktu sampai berhari-hari dan tentu kepanasan ya. Padahal kalau menurut saya, kenapa kok tidak pergi ke pasar saja? Karena di pasar itu banyak ikan yang dijual ya. Kita tinggal memilih ya, asal kita bawa uang, kita pasti bisa dapat ikan yang enak kesukaan kita. Kenapa kok harus jauh-jauh ke tengah laut memancing gitu? Padahal di pasar ada banyak ikan. Demikian juga saya kenal seorang ibu yang hobi mendaki gunung demi hanya untuk mendapatkan bunga Edelweiss. Padahal saya tahu di pasar bunga itu banyak sekali orang yang menjual bunga Edelweiss. Kenapa kok sulit-sulit harus mendaki gunung segala? Nah, inilah sifat manusia, Bapak Ibu Saudara-saudari. Manusia itu cenderung merasa penasaran ya, atau merasa tertantang dengan hal yang sulit daripada hal yang mudah. Dan ini sangat diketahui oleh Tuhan Yesus, maka ia pun juga sengaja menyampaikan pengajarannya dalam nuansa yang tidak mudah ya, supaya orang tertantang untuk merenungkan dan mengkontemplasikannya. Ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sabda Tuhan adalah bagaikan tanah ladang yang harus diolah agar senantiasa subur. Maka marilah kita sediakan waktu untuk mengolah sabda Tuhan, agar sabda Tuhan ini sungguh-sungguh menggema di dalam hati kita, sungguh-sungguh mengendap di dalam hati kita, dan kita pun berhasil memperoleh pencerahan-pencerahan yang berharga dari Tuhan bagi hidup kita. Dan mengolah sabda Tuhan itu tentu saja bukan dengan cangkul atau bajak ya, melainkan dengan doa, permenungan, dan kontemplasi. Semoga dengan terus-menerus mengolah sabda Tuhan yang memang seringkali tidak mudah ya, kita boleh menerima pencerahan-pencerahan yang berharga. Semoga dengan upaya kita untuk tidak pantang menyerah, terus menyediakan waktu untuk duduk dengan tenang, merenungkan, merefleksikan, dan mengkontemplasikan sabda Tuhan, kita bisa menjadi semakin masuk, semakin memahami sabda Tuhan itu, dan sabda Tuhan itu boleh terus menggema dan mengendap di dalam hati kita. Tuhan memberkati.